sambutan dan sekaligus penyerahan pengantin daripada Febri bersama istri yang sudah disampaikan oleh Ibu Masturah. Untuk itu kata sambutan dan penerimaan yang berikutnya yaitu dari keluarga besar daripada Bapak Idhar Khalik dan Ibu Suar, yaitu kepada Kanda Siswadi, kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah binikmati wa syukru lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Kepada Al-Muharram Abah Yai Haji Zainuddin beserta keluarga selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Istiqomah Binakarya yang sangat saya takdimi, kepada Ibu Masturah yang berasal dari Muara Rupit selaku anggota DPRD Musirawas Utara yang sangat saya hormati dan sangat banggakan, kepada Bapak Kepala Desa Binakarya Bapak Dumiati maupun Kepala Desa Sidomulyo Bapak Supriyadi, Sarjana Pendidikan Islam, beserta perangkat desa dan jajaran perangkatnya yang kami hormati, kepada orang tua kami sebagai tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat Desa Binakarya, Bapak Haji Purnomo serta keluarganya yang sempat hadir juga yang sangat saya takdimi, kepada para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang sempat hadir di siang hari ini juga yang sangat saya hormati, wabil khusus kepada besan kami Bapak Al-Amin dan Ibu Darmini beserta keluarga besarnya dari Desa Sidomulyo yang sangat saya banggakan, juga kepada para hadirin wa hadirat semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan barokah nikmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir menghadiri undangan dari Bapak Idhar Khalik sekeluarga besar dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat ring salam biqaulin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga selalu dicurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua akan mendapat syafaatnya besok pada yaumul qiyamah. Amin. Allahumma amin. Kepada Bapak Ibu, wabil khusus kepada besan kami yang sangat saya banggakan, di sini perkenankanlah saya mewakili dari Kanda kami Idhar Khalik sekeluarga yang kiranya pada hari ini tidak mampu untuk menyampaikan sendiri karena berbahagia hatinya. Untuk itu diwakilkan kepada saya. Kiranya nanti ada kebenaran, itulah yang menjadi harapan dari keluarga Bapak Idhar Khalik. Tapi kalau ada kesalahan dalam kami menyampaikan, itu murni kesalahan saya pribadi. Saya atas nama pribadi mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu yang kami muliakan, bahwasanya tadi Bapak Al-Amin yang telah diwakili oleh Ibunda Masturah yang pertama menyampaikan ribuan terima kasih karena kehadirannya telah disambut oleh keluarga besar kami yang ada di Desa Binakarya. Perlu kami sampaikan bahwa itu adalah suatu kewajiban kami, karena memuliakan tamu adalah hal yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kalinya Bapak Al-Amin juga menyampaikan permohonan maaf atas kehadirannya. Kemungkinan ada tingkah laku maupun tutur sapa yang kurang berkenan di hati kami sekeluarga. Untuk itu tidak ada yang perlu dimaafkan, karena Bapak Al-Amin sekeluarga, Ibu Masturah kesini adalah harapan kami, permintaan kami. Jadi kehadiran Bapak Ibu sekalian sangat membahagiakan keluarga kami.
Jadi tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Yang selanjutnya, kalau tadi Ibu Masturoh memperkenalkan diri, ya. Jadi saya tidak perlu, Bu. Insya Allah saya sudah terkenal duluan, ya. Nah itu aja. Ya. Yang selanjutnya bahwasanya Bapak Al-Yamin yang diwakilkan oleh Ibu Masturoh telah menyerahkan serah-serahan yang di dalam penyampaian tidak seberapa, ya. Tapi bagi kami itu sudah luar biasa. Jadi sangat saya hargai dan sangat-sangat bangga. Hanya ucapan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh Bapak Al-Amin kepada keluarga kami bisa menambah kebahagiaan kami. Juga apa yang bisa kami manfaatkan akan kami manfaatkan, yang bisa kami makan akan kami makan. Kalau tadi ada pantun, laiki sing aku repot, ya. Karena saya tidak siap, tapi karena sudah di panggung ya harus ya, Bu, ya. Jadi pantun saya, ke penataran membeli ikan, naik pedati ke SP5. Karena hantaran sudah diberikan, maka dengan senang hati saya terima. Yang selanjutnya bahwasannya Bapak Al-Amin tidak menyerahkan kedua putra-putrinya kepada kami. Memang inilah yang menjadi harapan saya. Karena tepatnya tanggal 12 bulan 12 tahun 2021 saya hadir di kediaman Bapak Amin telah menyerahkan putra kami untuk dinikahkan, dan alhamdulillah pada waktu itu apa yang menjadi permintaan kami telah dilaksanakan oleh Bapak Amin. Namun sebelum saya pulang, saya meminta kepada Bapak Amin bahwa tepatnya pada tanggal 6 Februari 2002 kami mengharap putra putri kami diantarkan ke desa Binakarya. Tujuan saya sekeluarga bukan untuk mengambil kembali putra putri Bapak Ibu sekalian, namun kami hanya ingin mengenalkan anak-anak kami ke sanak keluarga, handi taulan dan tetangga yang ada di SP5. Dan mudah-mudahan alhamdulillah Bapak Al-Amin sekeluarga besar telah memenuhi apa yang menjadi permintaan saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan itu sudah menjadi kebanggaan kami sekeluarga besar di SP5. Dan kalau tadi masalah untuk mendidik putra putri kita, itu memang tanggung jawab kita bersama. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk mendidiknya, baik itu di bidang keduniaan maupun di bidang akhirat. Dan mudah-mudahan atas didikan kita bersama, anak kita bisa mewujudkan cita-citanya dalam menggapai pulau harapan, yaitu keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Itulah yang bisa kami sampaikan. Kiranya kalau ada kekurangan dan kesalahan kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin segenap undangan yang dirahmati Allah, dari saya sebagai pembawa acara, tentunya tadinya mungkin ahli rumah telah berbagai macam menyusun acara ini, namun kami melanjutkan susunan acara yang berikutnya, yakni tausiah atau ceramah agama. Untuk memberikan tausiah ini kepada beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Zainuddin sebagai pimpinan Ponpes Al-Istiqomah, saya persilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Yang sebelah kanan belum, baru yang sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kuat artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama kita hormati sahibul hajat, sekeluarga besar Baizal Khaliq, yang sama-sama kita hormati pihak besan yang dipimpin langsung oleh Ibu Masturo, yang sama-sama kita hormati. Tidak ketinggalan yaitu beliau sesepuh kita Bapak Haji Purnomo yang sempat hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan akan membawa keberkahan dalam acara ini. Beliau diberi kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya sehingga bisa menemani kita di dalam Desa Bina Karya ini. Wabil khusus kepada Bapak Kepala Desa Bina Karya, Pak Dumiati. Kecil ini tapi pedes sih. Pak Dumiati ini kecil tapi pedes. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diberi kesehatan keluarganya, diberi kesabaran di dalam ngomong rakyatnya, dan diberi nikmat-nikmat yang lain. Tidak ketinggalan Bapak Kepala Desa Sidomulyo, Bapak Supriyadi SPDI SIP yang jauh-jauh datang dari SP2. Mudah-mudahan langkahnya dibarokai oleh Allah serombongan, amin ya rabbal alamin. Puji syukur senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Tuhan kita, Allah sesembahan kita, Allah yang menghidupkan kita, dan Allah yang nantinya akan mematikan kita dan akan menghidupkan kembali, yaitu di saat-saat datangnya hari akhir nanti. Salawat dan salam semoga Allah tetap limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diberi suatu mukjizat yang hebat, yang tidak akan lapuk karena kepanasan dan tidak akan lekang karena kehujanan, yaitu Kitabullah Al-Quranul Karim, yang tadi di antara ayat-ayatnya sudah dibacakan oleh santriwan kali. Hadirin hadirat rahimakumullah, ada pantun, ikan sepat ikan gabus, ceramahnya lebih cepat itu lebih bagus. Setuju? Ibu-ibu setuju? Terutama yang dari jauh, dari Madiangin, dari Sidomulyo, inginnya cepat. Cocok ya? Pantun yang kedua, jalan ke sawah menanam petai, serasan sudah diterima, kalau ada sisa undo ke Blok C. Saya lihat banyak kali bawaan Bu Masturo nanti banyak sekali. Orang tenek begitu sak Blok E enggak habis. Nak sisa kenyang Blok C kono akeh sing arek. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada hari yang cerah ini, pada hari yang berbahagia ini, sengaja
Pak Interholik mengundang saya untuk menyampaikan beberapa kalimat yang insya Allah akan bermanfaat khususnya kepada kedua mempelai dan juga kepada jamaah hadirin hadirat sekalian. Namun perlu disadari khususnya kedua mempelai, yaitu Febriansyah bin Interholik dan juga Mbak Desi Rizkawati SE, kami yang hadir ini tidak membawa apa-apa. Untaian bunga yang indah juga tidak membawa. Sebab pemberian untaian bunga yang indah akhirnya akan lain juga. Kami semua tidak membawa bingkisan kado yang berwarna-warna. Sebab kado yang berwarna-warna itu akan Anda sobek-sobek dan akan masukkan kamu buang ke tempat sampah. Tetapi kita yang hadir semuanya insya Allah membawa sebuah harga yang tinggi, yaitu doa. Mudah-mudahan pernikahan Anda berdua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dikisahkan di kala Nabi Adam dan Siti Hawa di dalam surga, beliau berdua hidup mewah, hidup bahagia, hidup sentosa. Berkebutuhan apa saja langsung dikasih oleh Allah. Mau minta makan yang lezat, mau minta minum yang segar, mau minta kendaraan yang mewah, begitu minta langsung dikasih oleh Allah. Tidak melalui kredit seperti kita, tidak melalui hutang seperti kita. Nabi Adam hidup mewah, sejahtera, sentosa di dalam surga dengan istrinya Siti Hawa. Nikmat Allah telah banyak diberikan kepada beliau berdua. Namun Nabi Adam dan Siti Hawa kurang memperhatikan larangan-larangan Allah, menerjang larangan-larangan Allah. وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Hai Adam, kata Allah, jangan kau dekati batang atau pohon ini. Kalau engkau sampai mendekati, bahkan sampai mengambil, memetik buahnya, maka engkau akan termasuk orang-orang yang zalim, orang-orang yang sengsara. Tetapi Nabi Adam dan Siti Hawa mendengar peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang namanya iblis. Tahu iblis, Pak? Iblis, mendak paham iblis. Datang untuk menggodanya. Hai Adam, hai Siti Hawa, kemarin-kemarin Allah memang mengharamkan kamu untuk mendekat dan mengambil buah khuldi. Tapi hari ini wahai Adam dan Siti Hawa, akulah Tuhanmu, aku adalah sesembahanmu, menghalalkan, membolehkan mendekat buah dan memetiknya. Gembira berdua. Dilarang, dibolehkan. Langsung serbu memetik buah khuldi namanya. Ketika kejadian itu terjadi, Allah langsung menghukum keduanya. Keluarlah wahai kamu Adam dan Siti Hawa untuk turun ke bumi. Silahkan kamu hidup di dalam bumi. Silahkan kamu mengarungi alam dunia. Silahkan hidup kamu di hamparan tanahku yang begitu luas. Dari masyrik maghrib, dari utara selatan, disediakan kepada keduanya, yaitu bapak ibu kita Adam dan Siti Hawa. Keduanya telanjang. Nabi Adam diturunkan di tanah India, saat itu masih belukar, masih hutan rimba, banyak binatang-binatang buas.
yang siap untuk menerekamnya. Banyak sungai-sungai besar yang harus yaitu diseberanginya. Sementara ibu kita Siti Hawa diturunkan di Jazirah Arab, yaitu tidak jauh dari kota Mekah, yaitu di tanah Jeddah. Sekitar 40 tahun lamanya dua-duanya saling mencari. Nabi Adam jalan ke barat, ibu kita Siti Hawa tetap berkeliling-keliling di tanah Jeddah. 40 tahun lamanya saling memanggil. Yang Siti Hawa memanggil Adam, ya Adam, ya Adam. Begitu juga yang Adam memanggil istri tercintanya, ya Hawa, ya Hawa. 40 tahun lamanya. Bisa kita bayangkan kerinduan, keharuan mencekam kepada hati keduanya. Sebagaimana sebelum diakad nikahkannya antara Mas Febri dengan Mbak Desi Rizka. Ya Desi, kamu di mana? Di SP2. Ya Febri, kamu di mana? Di SP5. Semakin dekat suara-suara dekat, sampailah qabiltu nikahaha. Saya terima nikahnya sampai pada hari ini. Itulah kisah perjalanan orang tua kita dipisahkan oleh Allah selama 40 tahun. Begitu detik-detik pertemuan, tepatnya adalah di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu dekat daripada antara Mekah dan Madinah. Di situ Bukit Terjal, Gunung Bebatuan. Disitulah tempat pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa. Engkau Adam, ya. Engkau Hawa, ya. Semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Berangkulan seakan-akan tidak mau dipisahkan oleh waktu dan tempat. Kemesraan terdapat dalam hati keduanya. Rindu dan haru menyatu di dalam pelukannya. Sedang Mas Febri kalau Mbak Desi dan rangkulan, gigi saya tekan rangkulan, sama-sama didoakan mudah-mudahan ijbah kepada Nabiullah Adam alaihissalam dan Ibu Siti Hawa. Anda berdua akan diberkahi umur Anda, rezeki Anda, kehidupan Anda berdua. Ini pertemuan antara Adam Hawa yang sudah 40 tahun merindukan, dan ini saatnya pertemuan. Kalau perlu nanti panggil tukang orjendu nyanyi indahnya saat-saat bertemu oleh Ibu tadi. Siap Bu nyanyi Bu? Nah, tukang orjendu dipanggil Pak Wujud. Ada depan. Ya. Kamu itu ada Adam, kamu itu ada Ibu Hawa ya. 40 tahun kamu berpisah, ini bertemu kembali dalam kehidupan yang membahagiakan. Disaksikan oleh kedua orang tua kedua belah pihak dan juga para Pak Kades, tokoh agama, tokoh masyarakat, seluruh yang hadir, bahkan Bu DPR menyaksikan. Pegang pundaknya dipegang, dua-duanya. Pak Zainuddin kejam tapi nikmat. Saling pandang, lempar senyum. Bayangan wajah kamu di pelupuk mata istri kamu. Bayangan kamu berada di pelupuk mata suami kamu. Sudah? Cukup. Belum. Tirukan doa saya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu mengaminkan dari hati yang ikhlas. Mudah-mudahan pertemuan ini sekaligus tidak ada pisahnya sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min
syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi wa as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaihi amin ya rabbal alamin. Terus kecup kira-kira keningnya itu. Tidak apa-apa untuk lambang baik. Dipoto ya. Bismillah. Lama-lama. Nah, sudah? Alhamdulillah sudah dipoto. Tolong foto satu itu pasang di kamar kamu tinggal di mana. Sebab foto kamu itu sebagai peredam pengaman. Nah, ono cekcok dikit-dikit, kalau dipoto insya Allah sembuh marahnya. Istri marah, tuwet, masuk kamar, kelipoto masuk kamu, kelipoto, insya Allah cekcoknya selesai. Yaitu yang akan saya bacakan pada kali ini. Yang pertama adalah orang akan fakir, orang akan merasa hatinya itu kekurangan terus. Punya paket 3 masih kurang terus. Punya paket 2 masih kurang terus. Punya paket 1 masih kurang terus. Bahkan sudah punya usaha-usaha lain. Uangnya banyak, tapi tidak merasa cukup. Tidak merasa cukup. Tidak merasa tentram. Dan sebaik-baik kekayaan adalah al-ghinan nafs. Sejatinya kekayaan yang sebenarnya adalah kaya di dalam hati. Berapa Allah memberikan, insya Allah cukup. Berapa Allah memberikan, insya Allah menjadi ketenangan jiwa. Asalkan mengikuti jejak langkah dan rumus dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepele, lucu didengar, tapi ini resep dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Zainuddin paham, pengantin baru itu tidak punya duit, pengantin baru itu tidak kaya, pengantin baru itu masih kosong. Artinya perlu usaha, bekerja dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, yang menjadikan manusia itu fakir, merasa kurang terus, tidak tentram hidupnya, tidak tenang hidupnya, dikejar-kejar rasanya, karena membiasakan satu adalah tidur telanjang. Itu kata Nabi di dalam Ta'limul Muta'allim. Apa itu? Tidur telanjang. Hindari tidur dengan telanjang. Itu akan menjauhkan daripada rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menjadikan hati kita menjadi hati yang fakir, menjadi hati yang selalu kurang dan kurang. Ya Mas Febri ngono. Berwudong yo kayak kelambinan, ora terus wengi-wengi itu ya. Yang kedua, kencing telanjang. Kebiasaan kencing telanjang di dalam kamar mandi itu adalah menjadikan hati kita fakir, menjadikan perasaan kita kurang. Untuk itu hindari, jangan sampai meskipun dalam kamar mandi tidak ada siapa-siapa, kita kencing dengan telanjang. Minimal kita tutup dengan kain anduk. Paham? Mas Febri paham? Mbak paham? Nah, alhamdulillah. Yang ketiga adalah makan ketika junub. Makan apa saja? Minum, makan makanan ringan, makan makanan nian, makan nasi. Ketika kita sedang junub, habis hubungan intim, kok kita langsung minum dan makan, itu akan menjadikan kita fakir, akan menjadikan kita mengalami kekurangan-kekurangan di dalam rezeki. Yang keempat adalah makan bersandar, menyandarkan badannya ke kiri atau ke kanan,
biasanya sambil nonton TV ya, ada keletihan makanan dimakan sambil miring kanan, miring kiri. Lah itu tidak dibolehkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu akan menjadikan kita fakir, kita mengalami kekurangan harta benda. Yang kelima adalah membiarkan makanan yang berserakan rontok, baik makanan kecil, nasi ketika makan tidak dihabiskan di dalam piring yang setelah diambil, makan tidak dihabiskan menjadi sisa, makan jatuh tidak diambil, makan nasi sisa di piring, itu akan menjadikan mubazir. Mubazir ini adalah teman setan yang dilaknat oleh Allah, yang akan menjadikan kita menjadi orang yang fakir. Makanya tolong ibu-ibu, sering saya menyaksikan itu gayane iki lho juga sithik. Engko yo ora dientekke geni separo ngono. Lah kuwi enggak apik. Jadi takar tangki kita masing-masing, mau seberapa ambil, yang penting jangan sampai sebutir nasi pun disisakan di dalam piring. Itu akan menjadikan kefakiran dalam kehidupan kita. Percaya Bu? Bapak-bapak percaya? Ini sepele, tapi ini benar-benar hak, benar-benar yakin, petunjuk dan ajaran dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi langsung beliau bersabda, Ra'aitu fil mi'raj, aku melihat saat sedang mi'raj di malam hari, nahron, sebuah sungai yang besar, sebuah sungai yang lebar, sebuah sungai yang panjang, ma'uhu ahla minal asal, airnya kalau diminum manisnya melebihi manisnya madu, wa abaradu minasal, dan dinginnya kalau diminum melebihi dinginnya es. Dia lebih dingin dari airnya Yuswar itu, sungai itu. Wa aghayabu minal mis, sungai itu airnya kalau dicium baunya lebih harum dibandingkan minyak misik. Sementara minyak misik belum ada di dunia. Kalau ada minyak misik di dunia itu palsu, sebab baunya harum. Belum ada harumnya bebaunan di dalam dunia ini, yaitu minyak misik. Fakultu li Jibril, Nabi langsung bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, liman hadza ya Jibril, wahai malaikat Jibril, sungai yang harum, sungai yang indah, sungai yang manis, sungai yang dingin ini untuk siapa wahai malaikat Jibril? Ya Muhammad, sungai ini adalah disediakan untuk umatmu yang mau membaca salawat di bulan Rajab. Alhamdulillah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Ringankan lisan kita di saat-saat kita ingat, yaitu senantiasa sepanjang bulan Rajab ini bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti
kita dapat bagian, kita dapat jatah, dapat persediaan. Di saat-saat kita haus, di saat-saat kita haga, di saat-saat kita sedang keringatan panas, kita langsung bisa menikmati aliran sungai yang begitu manis, aliran sungai yang begitu harum, aliran sungai yang begitu dingin. Alhamdulillah. Kemudian yang babak kedua, ini ronde kedua. Ronde kedua adalah perkara-perkara yang bisa menarik daripada rizki, mendatangkan rizki, mendatangkan kecukupan, mendatangkan kenikmatan di dalam jiwa kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita. Yang pertama adalah cerah muka, peraupannya terang, wajahnya berceria-ceria. Di saat di dalam keluarganya lebih-lebih, maupun di saat bertemu dengan orang lain. Tunjukkan wajah kita cerah, murah senyum, insya Allah rezeki akan murah juga diberikan oleh Allah kepada kita. Tapi kalau wajah kita merengut, terutama dengan keluarga, ketemu dengan teman, nah itu akan menjauhkan rezeki kepada kita. Yang kedua adalah Sayyid Hasan bin Ali karamallahu wajhah mengatakan, rajin menyapu halaman rumah, rajin menyapu halaman rumah dan mencuci wadah-wadah di dapur, itu akan mendatangkan rizki yang besar. Ini adalah pekerjaan sepele, tapi kalau dikerjakan mendapatkan barokah dari Allah, rizkinya akan cepat bertambah. Amin. Bapak-bapak ngomong, apa kalau yang lanang juga suruh nyapu sama nyuci piring, Pak? Boleh. Apa mana nek bojone lagi bayen, repotnya kaya ngono kae. Sing wedok sing ngandung 9 bulan kaya ngapa susahe. Terus melahirkan, susah payah, ngasuh anak. Bantu bapaknya, bantu masing-masing. Nyapu halaman rumah tidak dilihat. Bahkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam seringkali menyapu halaman rumahnya dan seringkali membantu, yaitu pekerjaan di belakang. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Berapa kali dibayar Pak Zainuddin? 2 meter 212 itu bisa dibayar sekali, bisa dibayar 2 kali, bahkan bisa dibayar sampai 5 kali. Kalau 224 dibagi 5, ketemunya hitung sendiri, insya Allah tidak akan memberatkan Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti 700 meter sudah terbeli semua, alhamdulillah. Sepanjang tanah itu dipakai untuk kegiatan pesantren, sepanjang itu juga pahala mengalir kepada ahli-ahli kubur Bapak Ibu semuanya. Kepada siapa mau membeli, ini sudah ada petugas khusus, yaitu kepada Pak Ahmad Wujud, kepada Pak Seswadi, dan kepada Pak Haji Siperli. Terakhir uang itu nanti yang mengumpulkan adalah Pak Haji Siperli, Pak Ahmad Wujud, Pak Seswadi hanya sebagai penggiring untuk mengumpulkan pembelian tanah tersebut. Kalau sudah dikumpulkan oleh Pak Haji Siperli 80 juta, nanti tentunya akan diserahkan kepada saya, dan saya yang berhak untuk mengolahnya, untuk membeli tanah tersebut. Dan insya Allah sekarang sudah ada yang nalangi melunasi 85 juta, tinggal pembelian nanti kalau laku untuk mengembalikan talangan tersebut. Amin. Amin. Artinya sampeyan semua sudah dicatat oleh Allah, satu persatu pasti akan membeli, insya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, itulah yang dapat saya sampaikan pada kali ini. 5 perkara yang harus engkau jauhi dan 3 perkara yang harus kita perhatikan dalam kehidupan ini. Inti pembicaraan saya pada siang hari ini adalah, di dalam membangun rumah tangga perlu usaha dan doa. Awalnya memang kosong,
nganten anyar tidak kaya, tapi insya Allah qatratun fasara jibal. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Yang kedua kesimpulannya adalah di dalam hidup keluarga hendaknya sesuai yang disampaikan oleh Ibu Masturo tadi, jangan lupakan sholat 5 waktu. Insya Allah itulah kunci utama di dalam meraih daripada kebahagiaan, dan kunci sukses rizki barokah adalah jangan pernah dan jangan berani-berani meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Inilah yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah beliau sampaikan dengan berbagai ajaran Rasulullah yang telah diberikan kepada kita untuk menjadi kita ikuti dan kita amalkan. Dan diantaranya yang terakhir bahwa beliau mengajak kita untuk mewakafkan kepada para arwah atau ke orang tua kita yang sudah meninggal, sekalipun itu tidak di pondok desa Binakarya atau di pondok yang lain atau tempat yang lain. Tapi pada saat ini Ponpes Al Istiqomah sedang ada lelang akhirat, yaitu membeli tanah yang sudah disampaikan beliau. Silakan Bapak Ibu mau beli berapa meter untuk diwakafkan kepada orang tua, silakan datang ke pesantren. Itu pada dasarnya. Terima kasih dari saya, dari awal hingga akhir memimpin acara ini. Tentu saja banyak silap, salah dan tutur kata saya yang tidak sesuai dengan hadirin hadirat yang hadir pada saat ini. Saya hanya manusia biasa, tentu hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bisa kami persembahkan. Terima kasih atas kehadiran ibu bapak sekalian dan Bapak Idhar Kholik. Semoga keluarganya senantiasa diberkahi oleh Allah. Kita tutup bersama itu dengan doa kepada Ustadz Edi, wakili daripada Kepala Sekolah Diniyah Ponpes Al Istiqomah untuk memimpin doanya. Kepada beliau kami persilakan. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفر النيران اللهم بحق محمد وآل محمد ألا تعذب هؤلاء الأموات اللهم استر لهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين إبراهيم وسارة وألف بينهما كما ألفت بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بغدة الكبرى وعاشة الرضا اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعل إياهم من أهل الشر والضير اللهم إنا نسألك علما نافعا ونسألك عملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا وولدا صالحا وصالحة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Manusia yang sama
kita adalah semua pengemban nasib yang sama, hanya berbeda-beda sesuai dengan apa yang telah menjadi amanah. Dari saya hingga awal dari akhir, bila terdapat kekeliruan dan kesalahan, kami manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.